Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Naswa Liana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 147. Saya Muhammad Alfian Rahmatullah dengan 3 digit NIM terakhir 153. Saya Narendra Riono Fendi dengan 3 digit terakhir 160. Saya Dwika Wijaya Ardana dengan 3 digit NIM terakhir 161. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan mengenai proyek MSDM yang telah kami buat. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai deskripsi bisnis yang telah kami buat. Jadi, kami memutuskan untuk menggunakan bisnis di bidang transportasi dengan nama usaha PO Bus Mandala Luxury Lines. Jadi, usaha ini bergerak di bidang transportasi darat dengan layanan utama untuk persiapan bus untuk perjalanan pariwisata, antar kota atau event khusus seperti perjalanan perusahaan atau sekolah. Adapun jenis layanan yang kami miliki adalah yang pertama, ada transportasi antar kota atau provinsi. Yang kedua, penyewaan bus untuk wisata, acara perusahaan atau sekolah. Yang ketiga, layanan bus eksekutif dengan fasilitas premium seperti AC, Wi-Fi, dan kursi reclining. Kami memiliki visi yaitu untuk menjadi penyedia layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat. Adapun untuk melaksanakan visi kami memiliki misi yang pertama ada memberikan layanan transportasi dengan standar kenyamanan dan keamanan tinggi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan pelanggan, baik perjalanan reguler maupun khusus. Kemudian studi kasus optimalisasi manajemen karyawan dan armada PO Bus Mandala Luxury Lines. PO Bus Mandala Luxury Lines adalah perusahaan yang menyediakan layanan transportasi bus antar kota dan sewa bus pariwisata. Dengan meningkatkan jumlah pelanggan dan armada, perusahaan mengalami beberapa kendala operasi, terutama terkait pengelolaan karyawan dan armada kendaraan. Permasalahan utama yang pertama adalah manajemen karyawan atau employee. Data karyawan tidak terpusat sehingga sulit memantau kontrak kerja, jadwal kerja, dan performa karyawan. Hal ini menyulitkan manajemen dalam memantau status karyawan, memperbarui kontrak, atau membuat jadwal kerja yang efisien. Selanjutnya, tidak ada sistem terpusat untuk mendokumentasikan sertifikasi dan pelatihan karyawan. Contohnya yaitu SIM pengemudi, pelatihan mekanik. Risiko operasional meningkatkan jika sertifikasi penting seperti SIM sudah kedaluarsa tanpa disadari. Selain itu, manajemen tidak bisa memastikan bahwa karyawan memiliki keahlian yang memadai untuk pekerjaan mereka. Permasalahan yang kedua adalah manajemen armada atau yang disebut dengan fleet. Tidak ada sistem untuk memonitor jadwal perawatan kendaraan, sehingga beberapa bus mengalami kerusakan di tengah operasional. Hal ini menyebabkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan mendadak di tengah operasional, sehingga mengganggu layanan dan meningkatkan biaya perbaikan darurat. Selanjutnya, sulit melacak alokasi bus kepada pengemudi, terutama saat menambah armada baru. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penugasan bus ke pengemudi, terutama pada saat kondisi mendesak seperti permintaan layanan tambahan. Selanjutnya, pengeluaran operasional untuk bahan bakar dan perbaikan sulit dihitung secara akurat. Maksudnya adalah hal ini menyulitkan manajemen dalam menganalisis efisien operasional dan merencanakan anggaran dengan akurat. Permasalahan yang ketiga yaitu manajemen perencanaan atau planning. Tidak teraturan jadwal bus sehingga sulit untuk menyusun jadwal yang efisien karena informasi yang tersebar. Hal ini menyulitkan penyusunan jadwal yang efisien, seringkali menyebabkan penumpukan tugas atau waktu tunggu yang tidak perlu. Selanjutnya adalah alokasi kendaraan dan pengemudi sering tidak terdokumentasi dengan baik yang membuat kebingungan jadwal.
Akibatnya terjadi kebingungan jadwal yang berpotensi menunda layanan atau menimbulkan konflik internal. Employee di Odoo adalah model yang digunakan untuk mengelola informasi terkait karyawan dalam suatu organisasi. Modul ini menyediakan berbagai fitur untuk mendukung manajemen sumber daya manusia yang mencakup data karyawan, sertifikasi dan pelatihan, dan juga jadwal kerja. Yang pertama adalah data karyawan. Di modul Employee Odoo ini memungkinkan Anda untuk menyimpan berbagai informasi penting terkait karyawan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Ini termasuk informasi pribadi, kontak darurat, posisi kerja, dan juga kontrak karyawan. Yang kedua adalah sertifikasi dan pelatihan. Modul ini juga memfasilitasi pencatatan dan pengelolaan sertifikasi serta pelatihan yang dimiliki oleh karyawan. Sertifikasi khusus seperti SIM B1 yang digunakan untuk pengemudi bus yang sudah sesuai standar, dan juga sertifikasi mekanik kendaraan yang memiliki kemampuan dan keterampilan mekanik untuk perbaikan kendaraan. Yang ketiga adalah jadwal kerja. Modul employee ini membantu perusahaan mengatur jadwal kerja karyawan dengan mudah dan efisien, terutama untuk peran seperti pengemudi dan mekanik. Membutuhkan fitur-fitur utama meliputi penjadwalan kerja pengemudi dan mekanik. Anda dapat mengatur jadwal secara harian atau mingguan. Selain itu juga bisa mengatur jam fleksibel seperti remote dari rumah. Kemudian adalah evaluasi karyawan. Dalam modul ini juga merekam performa karyawan untuk mendukung pengambilan keputusan seperti promosi atau perpanjangan kontrak. Kemudian ada modul fleet atau manajemen armada. Manajemen armada adalah inti dari bisnis transportasi bus. Modul ini akan membantu memastikan setiap bus dalam kondisi baik, tersedia untuk disewakan, dan memiliki jadwal pemeliharaan yang terorganisir. Jadi di sini sudah ada data-data dari kendaraan yang disewakan, mulai dari model, floor unit, kapasitas, tipe bus, dan lain sebagainya. Kemudian ada jadwal perawatan. Jadi di sini sudah ada pembuat pengingat otomatis untuk servis berkala seperti penggantian oli, pengecekan rem, dan pengecekan mesin. Nah, ini sudah terjadi, dan ini yang masih belum terjadi. Kemudian ada pengelolaan biaya, yakni melacak biaya operasional, BBM, perbaikan, dan perawatan. Jadi ini di sini juga ada biaya BBM juga, perawatan, perbaikan juga termasuk ini. Nah, ini sudah ada harga-harganya, jadi mudah dikelola biayanya, cost stage. Di sini juga ada grafiknya, juga ada data-data seperti ini. Kemudian ada alokasi kendaraan, yakni menghubungkan setiap bus dengan pengemudi dan rute tertentu untuk memastikan transparansi. Jadi di bus ini sudah kita berikan menghubungkan dengan pengemudi dan memiliki rute tertentu. Ini untuk pariwisata, jadi tidak ada rute tertentu. Nah, seperti ini rute tertentu, Surabaya dan Malang. Kemudian ada modul ketiga, yakni modul planning. Modul planning berfungsi untuk menghubungkan dan mengelola jadwal perjalanan dan alokasi sumber daya sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jadi di modul planning ini kita bisa mengelola jadwal terpusat, membuat sistem yang menyusun jadwal perjalanan bus termasuk alokasi kendaraan dan sopir secara terintegrasi dan terpusat. Jadi karena di modul fleet tidak ada jadwal untuk keberangkatan dan lain-lain, maka pembuatannya di sini. Jadi tidak hanya di modul fleet juga, melainkan di modul-modul lain di
job-job lain seperti mekanik kendaraan, juga staf administrasi, semuanya sudah dijadwal di planning. Terus alokasi sumber daya otomatis, menggunakan fitur otomatisasi untuk mendistribusikan kendaraan dan sopir dengan efisien sesuai kebutuhan operasi. Jadi di jadwal ini sudah ada fitur otomatisasi yang mana ada pengingat yang langsung dikirim ke supir atau karyawan. Alasan pemilihan ketiga modul tadi, yang pertama, employee dipilih karena berfokus pada pengelolaan karyawan secara terpusat. Kemudian modul fleet menjadi kunci untuk memastikan armada bus siap operasional, mendukung perjalanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian modul planning berfungsi sebagai pengelola jadwal kerja bus dengan jadwal yang tersusun sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah manfaat yang kami harapkan atas usaha ini adalah yang pertama, manajemen karyawan yang lebih efisien, yaitu meliputi data karyawan terpusat dan mudah diakses. Kemudian pemantauan sertifikasi dan pelatihan untuk memastikan standar kualitas. Yang ketiga, jadwal kerja karyawan lebih terorganisir, mengurangi potensi konflik jadwal. Yang kedua adalah manajemen armada yang terintegrasi, meliputi armada selalu dalam kondisi prima dengan jadwal perawatan yang teratur. Kemudian pengemudi mengetahui kendaraan yang dialokasikan dan rute secara jelas. Selanjutnya adalah pengurangan biaya operasional melalui pemantauan pengeluaran yang akurat. Yang terakhir adalah kami mengharapkan dalam hal manajemen planning yang tertata, yaitu meliputi penjadwalan otomatis, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyusun jadwal dan mengalokasikan sumber daya. Dan semua data terkait jadwal, kendaraan, dan sopir terdokumentasi secara digital dan mudah diakses. Sekian demonstrasi mengenai rancangan bisnis yang telah kami susun. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.